Shalom, selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, saya cek suara sebentar ya kawan-kawan. Sebentar ya. Ya, saya cek suara ya sebentar kawan-kawan. Ya, oke, suaranya sudah bagus ya. Ya, jadi ini ada satu peristiwa yang saya pikir ini bukan yang pertama menimpa kekristenan. Memang kejadiannya tentu tidak selalu sama ya, tapi intinya penghinaan terhadap kekristenan ini bukan yang pertama kali. Ya entah, kalau ada yang beranggapan ini bukan satu penghinaan, ya orang bisa berpendapat apapun ya. Tetapi yang jelas bagi saya orang Kristen, saya melihat ini sebagai satu penghinaan terhadap kekristenan. Ya, dan hal-hal semacam ini biasanya yang menimpa kepada kekristenan, ya ada beberapa yang biasanya akan selesai dengan mediasi ya atau permintaan maaf dan pelakunya pun lepas dari sanksi hukum. Nah, apakah hal ini juga akan berakhir sama seperti itu ya, maksudnya kejadian ini. Nah, kali ini peristiwa ini terjadi di salah satu SMK negeri ya, SMK Negeri 1 Tandun tepatnya. Jadi oknum guru ini ya, menurut sumber berita yang saya baca ya, oknum guru ini memarahi siswa yang Kristen yang saat itu sedang beribadah. Jadi tiba-tiba datang ke ruangan ya di mana siswa Kristen ini sedang beribadah dan memarahi mereka ya, bahkan menyebut dengan kata-kata yang tidak pantas ya, yaitu binatang. Nah, dan juga menurut sumber berita ini, guru ini juga diduga melakukan pemukulan kepada siswa tersebut. Ya, hanya setelah saya baca beritanya ini tidak terlalu jelas ya, yang dipukul ini satu atau beberapa orang, ini tidak tahu juga ya. Nah, kita coba lihat beritanya. Ya, dan ini beritanya saya ambil dari Suara Hebat ya. Sebenarnya beritanya bisa dicari di YouTube ya, di Google ya, bisa cari di Google. Ya, nah ini salah satunya yang tadi Suara Hebat ya, suarahebat.com. Ini juga ada auranusantara.com juga memberitakan ini ya. Oknum guru SMKN 1 Tandun diduga menghina murid yang beragama Kristen ya. Ini sebenarnya sudah terjadi di tanggal sebentar ya, 15 Oktober ya, beritanya rata-rata ya 15 Oktober. Ya, nah ini juga dari auranusantara.com. Ini sama ya, auranusantara.com. Ya. Nah, itu jadi setidaknya ada, ini saya ambil saja, kita baca yang dari Suara Hebat ya. Nah, jadi kejadiannya tragedi penghinaan terhadap murid SMK Negeri 1 Tandun, Desa Kukun, Kecamatan Tandun yang beragama Kristen diduga dilakukan oleh seorang oknum guru di saat murid sedang belajar tentang agama yang dianutnya dalam kelas. Ini ternyata kejadian Jumat 14 Oktober 2022 ya. Ya, terjadi hal tersebut saat murid non-muslim atau Kristen di sini ya yang sedang beribadah ya, agama Kristen. Ini penulisnya complicated ya. Nah, lalu kita baca di sini ya. Nah, tiba-tiba datang seorang guru ya, menggedor pintu dengan keras, lalu menghampiri masuk ke dalam ruangan kelas sambil berkata, nah ini perkataannya ya, binatang kalian semua, ini bukan tempat ibadah kalian, ini bukan gereja kalian. Dengan wajah marah dan mengusir murid tersebut untuk keluar dari ruangan ya. Jadi ini kalimatnya seperti ini ya, yang ditulis oleh Suara Hebat ya. Beritanya sebenarnya sama ya. Kalau kita baca yang dari Aura Nusantara pun sama. Nah, setelah itu seluruh murid keluar dari ruangan dan bersama-sama menghampiri ruangan kepala sekolah untuk meminta pertanggungjawaban. Ya, jadi sebenarnya di sini pihak kepala sekolah sudah kooperatif ya, merespon permintaan dari murid-murid yang protes ini. Ya, nah di sini kepala sekolah pun memanggil untuk mewakili siswa sebanyak 9 orang. Oh, jadi ada 9 orang ya. Berselang waktu murid-murid tidak terima dengan kelakuan
oknum guru tersebut. Ya, jadi sebenarnya kepala sekolahnya di sini sudah bagus ya, kooperatif ya, mau merespon para murid-murid siswa Kristen ini. Nah, di sini langsung ditulis lagi ya, oknum guru tersebut melakukan pemukulan pada siswa mengakibatkan lebam di punggung siswa tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tandun, Abel Tasman, SPD, saat wartawan melihat adanya video murid berkeberatan atas tindakan guru yang diduga menghina agama Kristen. Nah, setelah informasi ini didengar dan sekaligus Wakil Ketua DPC Organisasi Wartawan IMO Ikatan Media Online Media Mudalius Zaluku dari media ya ini respon ya, ada responnya dari ya ini kawan-kawan nanti bisa baca lah ya selengkapnya. Nah, dan juga sudah ada keberatan dari beberapa pihak ya. Nah, itulah kejadiannya. Nanti kawan-kawan bisa kalau mau cari beritanya ya diketik saja ya, oknum guru SMK Negeri 1 Tandun seperti itu ya. Nah, jadi kejadiannya seperti itu ya, singkatnya seperti itu. Nah, sebenarnya saya berharap kasus ini harusnya diselesaikan dengan hukum yang berkeadilan. Ya, kenapa saya menghendaki ini diselesaikan dengan hukum yang berkeadilan? Ya, karena kalau kita bayangkan ya, bagaimana kalau kasus ini terjadi sebaliknya, ya, pelakunya adalah orang Kristen. Pertanyaan saya, apakah bisa berakhir dengan damai? Ya, saya tidak tahu apakah bisa berakhir dengan damai ya, tapi dari beberapa kasus yang sudah terjadi ya, seperti kasusnya Pak Ahok, lalu Ibu Mei Liana dan beberapa kasus lainnya ya, saya pikir sulit ya kalau hanya cukup dengan damai seperti ini kalau pelakunya ini orang Kristen. Nah, intinya kita berharap bahwa harusnya ini bisa diselesaikan secara hukum ya, negara mengerjakan keadilan. Nah, tetapi hari ini ya sebelum saya bawakan ini ya, tadi saya baca perkembangan kasus tentang ini ya, perkembangan kasus ini. Ya, nah tampaknya harapan saya supaya kasus ini diselesaikan dengan hukum ya, tapi mungkin tidak akan terjadi ya karena sepertinya kasus ini akan kembali berakhir dengan damai. Ya, meskipun saya tidak tahu ya apakah ini benar-benar sudah berakhir atau tidak, tapi setidaknya ada berita yang sudah apa sudah memberitakan itu ya. Nah, ini dari mengabarkan.com ya. Jadi oknum guru di SMKN 1 Tandun ini akhirnya minta maaf ke publik dan bersedia dipindahkan dari sekolah ya. Jadi dia minta maaf dan bersedia dipindahkan dari sekolah. Kita coba baca ya di sini ya. Viralnya ulah oknum guru yang diduga melakukan tindakan intoleran terhadap siswanya yang beragama Nasrani ya, bukan Nasrani, Kristen ya, tidak ada Nasrani ya. Nasrani itu Kristen yang sesat ya, itu di Alkitab sudah ada. Jadi yang Nasrani ini bukan Kristen ya, kawan-kawan jangan, kita bukan Nasrani ya, kita orang Kristen ya. Akhirnya minta maaf kepada publik. Selain minta maaf, sang guru itu juga dipindahkan dari sekolah SMKN 1 Tandun, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu, Riau ya. Sebenarnya pihak sekolah ini sudah tegas ya memindahkan, ini sudah ya selesai ya, karena ya sekolah ya hanya bisa seperti itu ya, tindakannya mengeluarkan ya, itu sudah benar ya. Nah, permintaan maaf itu disampaikan usai adanya upaya pihak kepolisian untuk mempertemukan siswa, orang tua murid dan guru yang diduga melakukan tindakan intoleran tersebut ya. Jadi ini sudah ditengahi oleh pihak kepolisian. Ya, Kapolres Ruan Hulu AKBP Pangucap Prio Sugito SIK melalui Kapolsek Tandun itu Ulik Iwanto membenarkan adanya upaya damai antara siswa dengan oknum guru tersebut yang disaksikan oleh tokoh agama dari Nasrani, bukan Nasrani ya, ini salah ya, Kristen bukan Nasrani ya, tokoh agama dari Islam, perwalian dari orang tua murid. Ya benar, kemarin Sabtu, jadi sudah diselesaikan Sabtu malam 15 Oktober 2002 sudah ada kesepakatan damai antara guru dan siswa. Bahkan mediasi dilakukan. Pihak juga menghadirkan perwakilan dari masing-masing yang bersengketa. Ya, jadi ya intinya lah ini tinggal dibaca ya, intinya sudah berdamai. Ya, katanya ya ini saya khilaf, saya minta maaf kepada publik, ujar oknum guru tersebut. Nah, menyikapi permintaan siswa
Sebentar ya, kami bermohon usai masalah ini tidak berimbas kepada penekanan. Nah ini bukannya, nah ini ya, menyikapi permintaan siswa itu bukan ini, bentar. Nah ini ini kemungkinan kata si ini Abel ini siapa ini? Sebentar ya. Ya mungkin ini Abel ini siapa ya? Mungkin polisi begitu. Ya inilah kita baca ya, ini siapa ini? Saya kok tidak temukan siapa ya? Oh, kepala sekolah SMKN 1 Tandun. Abel ini kepala sekolah SMKN 1 Tandun ya. Kita akan upayakan agar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi. Apabila terjadi, maka saya akan ambil tindakan tegas. Ya menurut saya sebenarnya pihak sekolah sih sudah cukup tegas ya mengeluarkan apa? Ini kan dikatakan di sini memindahkan ya. Sang guru itu juga dipindahkan. Ya, jadi sebenarnya pihak sekolah sih sudah tegas ya. Ya, yang kita permasalahkan bukan pihak sekolah ya, tetapi dari kepolisian ya harusnya diselesaikan ini di hukum ya seperti itu. Jadi supaya ada efek jerak ya, karena ya seperti saya katakan tadi ya, bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Apakah sama bisa selesai dengan cara mediasi perdamaian ya? Ya oke lah. Ya tapi itu kan hanya harapan ya, tapi ya sudah tampaknya sudah akan berakhir seperti itu. Ya, nah jadi, melihat perkembangan kasus ini ya, ya sudahlah saya pun tidak bisa berkata apa-apa lagi ya, saya kehabisan kata-kata. Ya saya tidak punya lagi ya kalimat yang tepat untuk menggambarkan perasaan hati saya ya. Ya pasti kesal ya, lihat siswa-siswa Kristen diperlakukan seperti ini. Ya saya berharap ya Tuhanlah yang berikan keadilan ya bagi mereka ini supaya bisa disertai juga. Nah, jadi kalau memang para aparat yang menangani kasus ini anggap penyelesaian kasus ini sudah dikerjakan dengan adil dan benar, ya sudahlah itu memang wewenang mereka ya, wewenang para aparat yang menangani kasus ini. Ya, tapi saya hanya ingatkan saja bahwa mata Tuhan itu melihat apa yang sudah dikerjakan. Ya, jadi kami orang Kristen ini sebenarnya simpel-simpel saja ya, apa yang sudah diputuskan kalian, ya kami patuh dan kami terima itu dengan lapang dada ya, tapi kalau kesal-kesal kan itu biasa ya. Nah, karena bagi kami jelas bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini ya, jadi kami patuh dan kami turut. Dianggap selesai ya sudah selesai. Ya, ya tapi saya pun kami pun orang-orang Kristen ya bisa berteriak kepada Tuhan kalau kami merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dan saya yakin ya Tuhan akan jalankan keadilannya. Nah, baik, saya sudah bagi link ya. Silakan nanti jika ada yang mau masuk berikan pendapat ya. Nah, saya sambil bicara sedikit lagi. Nah, jadi buat siapa saja yang memahami kasus ini ya, selama kita berpikir dengan akal sehat dan hati yang bersih ya. Nah, bagaimana perasaan kita ya kalau hal ini menimpa kepada agama kita? Ya, bukan kita, saya Kristen saja, maksudnya agama kita, siapapun agamanya di sini ya. Nah, orang sedang beribadah, ya, siswa-siswa kita ini sedang beribadah, tiba-tiba dimarahi dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Nah, ini menurut saya bukan hanya masalah etika ya, kan kalau di berita tadi disebut ini masalah etika. Ini bukan masalah etika ya, tapi ini sangat keterlaluan. Ya, kami di Kristen dikatakan seperti demikian. Ya, ya saya tidak tahu apa mungkin guru ini punya trauma atau kekesalan terhadap orang Kristen atau bagaimana ya kita tidak tahu ya. Ya tapi sepertinya marah dengan cara demikian itu sepertinya benci dengan kami Kristen ya, sampai siswa-siswa ini kan masih anak-anak ya dikatakan demikian. Nah, guru ini pun perlu tahu ya bahwa eh, binatang itu beda dengan manusia ya, binatang itu beda dengan manusia. Ya setidaknya ini menurut Alkitab ya. Nah, binatang itu kan tidak bisa membatasi dirinya ya. Saya pikir orang ateis pun tahu ya bahwa binatang itu tidak bisa membatasi dirinya. Ya. Nah, itulah salah satu perbedaannya. Binatang tidak bisa batasi dirinya. Ya, bahkan singa itu ya atau binatang lah ya atau macan, singa, harimau ya. Itu kalau lapar anaknya pun bisa dimakan seperti itu, ya.
ular pun seperti itu ya. Nah, tapi manusia itu ya saya katakan ya tidak perlu untuk jadi orang Kristen untuk paham ini ya. Orang ateis pun paham hal-hal seperti ini. Ya bahwa manusia itu dituntut untuk bisa punya kemampuan membatasi diri. Ya, dan jelas orang Kristen sudah dituntut untuk bisa punya kemampuan membatasi diri. Jadi kami orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang sangat bisa membatasi diri. Ya, karena itulah yang Tuhan tuntut dari kami. Ya, jadi kami ini bukan binatang ya, jangan katakan kami binatang. Ya, tetapi ya kita sadar ya, memang di dunia ini pasti saja ada orang-orang yang tidak punya kemampuan membatasi diri. Ya, makanya bisa terjadi kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Ini kan tandanya ada orang-orang yang tidak bisa membatasi diri. Nah, orang-orang yang tidak punya kemampuan membatasi diri, nah baru mereka itu binatang ya, tapi kami ini bukan binatang ya. Kami punya kemampuan membatasi diri. Ya, jadi itu Pak Guru Anda ini perlu tahu hal itu ya, kami bukan binatang ya. Kami punya kemampuan membatasi diri. Ya, jadi ya sudah kalau memang Anda terbebas dari sanksi hukum, ya Anda perlu koreksi diri dan renungkan apa yang sudah Anda kerjakan itu dengan tulus ya. Jangan hanya maaf supaya lepas dari sanksi hukum saja ya, tapi Anda perlu kerjakan itu dengan benar seperti itu. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan hal ini. Ya silakan ya jika ada yang mau naik, saya sudah tunggu ya. Silakan linknya kan sudah saya bagi. Ya kalau tidak ya akan saya akhiri ya. Ya silakan jika ada yang mau naik beri pendapat ya atau komentar terkait hal ini. Ya semoga saja tidak terjadi lagi ya kasus-kasus seperti ini karena selalu ada saja ya seperti ini ya. Dan saya khawatir ya kalau selalu berakhir seperti ini ya, mediasi dan selesai dengan kata maaf. Nah, orang jadi tidak ada efek jerak ya, nanti akan mengulang lagi ya seperti itu ya karena sudah tahu akhirnya pun bisa selesai dengan maaf seperti itu. Ya, nah inilah yang cukup kami khawatirkan ya. Dan lagi pula pertanyaan saya kan jelas ya tadi kalau ini terjadi sebaliknya ya orang Kristen ya guru ini orang Kristen yang melakukan itu sebaliknya seperti itu. Nah, apa bisa berakhir dengan maaf seperti itu? Ya, jadi nah inilah yang ya sudahlah kita juga sulit ya mau bicara apa lagi ya sudah apapun yang terjadi ya kami hanya bisa patuh saja ya seperti itu ya tapi kan kami juga bisa berteriak kepada Tuhan kami ya untuk minta Tuhan kami yang jalankan keadilan ya. Ya baik silakan ya kalau ada yang mau naik beri pendapat. Ya baiklah kalau tidak saya akan akhiri saja ya karena sudah malam juga ya. Baiklah kawan-kawan saya sudah tunggu ya dan tidak ada yang mau naik beri pendapat jadi saya akan akhiri saja ya memang saya tidak panjang ya ini hanya mengomentari hal ini saja. Ya terima kasih bagi yang sudah setia mendengarkan ya sampai akhir. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga mohon subscribe bagi yang belum. Mari kita terus berjuang bersama menyatakan kebenaran Alkitab. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.